Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, kelas 10 RPLB, nomor urut 29. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang manipulasi dasar pada mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komponen dasar elektronika yang berupa IC atau biasa disebut integrated circuit yang bisa berfungsi sebagai komputer tetapi dalam ukuran minimum. Kata mikro berarti ukuran yang sangat kecil, yaitu 1/1 juta, dan kata kontroler berarti pengendali. Mikrokontroler berarti sebuah bagian dan komponen yang dapat mengendalikan sesuai dalam ukuran yang sangat kecil. Dasar mikrokontroler diperlukan supaya dapat memahami langkah-langkah dan cara kerja dan pemrograman mikrokontroler ini. Pada dasarnya dapat diprogram untuk menjalankan sebuah perintah teratur yang tertentu. Di dalam mikrokontroler terdapat sebuah unit penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan program tersebut. Program ini dibuat oleh manusia dengan urutan dan keperluan tertentu agar bisa dimasukkan ke dalam mikrokontroler. Program yang dibuat oleh manusia harus diubah ke dalam file hexa atau binari. Istilah ini disebut dengan compile atau kompilasi. Agar bisa bekerja, sebuah mikrokontroler harus diprogram dahulu. Software downloader bisa merupakan aplikasi yang ada pada komputer itu sendiri atau sebuah program yang ditanamkan pada mikrokontroler lain yang dapat diprogram. Pada dasarnya, hardware downloader dapat memanfaatkan port dari komputer itu sendiri dengan bantuan bahkan tanpa bantuan hardware lain atau biasa juga berupa mikrokontroler lain yang sudah terisi dengan software downloader itu sendiri. Sebuah mikrokontroler harus mempunyai unit pemproses data, juga harus mempunyai unit penyimpanan dan port input atau output atau port I atau O. Unit dalam proses data disebut juga dengan Central Processing Unit atau yang biasa disebut CPU. Central Processing Unit ini sendiri merupakan otak dari mikrokontroler yang dapat mengerjakan setiap perintah yang diberikan dalam program kecepatan proses dari CPU. Pada mikrokontroler ditentukan oleh besarnya clock yang ditanyakan dengan satuan Hertz atau Hz, biasanya orde megahertz atau MHz. Mikrokontroler biasanya digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mesin ada di kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, dan mainan. Dengan mengurangi ukuran dari biasanya, biaya yang dikenakan dan konsumsi tenaga dibandingkan dari desain yang telah menggunakan mikroprosesor memori, terdapat alat input dan output yang terpisah. Kehadiran mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis. Dengan penggunaan mikrokontroler ini, maka satu sistem elektronik akan menjadi ringkas. 2. Rancang bangun sistem elektronik dapat dilakukan lebih cepat karena sebagian besar sistem merupakan perangkat lunak yang mudah dimodifikasi. 3. Gangguan yang terjadi lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak. Pada mikrokontroler jenis-jenis tertentu, misalnya pada APR, Boeing 2 dan 3 yang ada di atas sudah tersedia di dalam mikrokontroler tersebut dengan frekuensi yang telah diatur oleh produsen, terkhusus pada 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, dan 8 MHz, sehingga pengguna tidak memerlukan rangkaian Namun bila pengguna ingin merancang sistem dengan spesifikasi tertentu, contohnya ingin komunikasi dengan PC atau handphone, maka pengguna harus menggunakan rangkaian clock yang sesuai dengan karakteristik PC atau handphone tersebut, biasanya menggunakan kristal dengan 11,059 MHz untuk menghasilkan suatu komunikasi yang dapat sesuai dengan baud rate device yang akan dituju. Keluarga APR secara umum mikrokontroler pada dasarnya terbagi menjadi 3 keluarga besar,
yang ada di pasaran saat ini, yaitu keluarga MES 51, keluarga APR, dan keluarga PIK. Setiap keluarga mempunyai ciri khas dan sifat masing-masing yang berbeda. Dalam pelagihan lagi kali ini akan dibahas keluarga APR microcontroller ALP NVGARS Rice Processor atau biasanya disingkat dengan APR, merupakan microcontroller yang memiliki besar 8 bit. Pengguna teknologi RISC ini biasanya dapat menembakkan sebagian besar kode instruksi diatur dalam satu siklus clock. Saat ini APR adalah jenis microcontroller yang paling sering digunakan dalam bidang tertentu, yaitu elektronika dan instrumentasi. APR umumnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Pada dasarnya, perbedaan dari masing-masing bagian adalah terdapat pada memorinya, verifikal, dan jaga pada fungsinya. Keempat bagian yang berbeda tersebut merupakan keluarga ATINI, keluarga AT90XX, keluarga ATmega, dan AT86RFXX Hidayat. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.